Itu semua jelas mas, walaupun bentuknya bukan energi padat seperti energi kita. Jadi bayang-bayang itu kan jelas di sekeliling saya diam aja, saya terus bacaan selawat sampai nanti ada bola api satu, dia kecil lah segini, ngegelinding ke arah kita sampai sekitar jarak 10 meter. Itu tinggi banget mas, tinggi lah, mungkin ada 20 meter lah tingginya. Itu ngebentuk salah satu tokoh wayang yang bernama Petruk lah, mirip-miripnya gitu kan. Saya agak kaget, saya bilang apa hubungannya gue sama, gue asli Jogja udah gitu, masih dari inilah keraton gitu lah ya, apa hubungannya gitu. Cuma saya diam. Begitu dia mau makin dekat tiba-tiba berhenti. Ini saudara agak kasar saya ngomongnya gitu. Saya langsung bilang, Petruk, lu mau ngapain? Saya bilang kayak gitu. Lu mau ngapain kemarin? Gak ada urusan gue sama lu, gue mau naik Merapi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia penuh dengan misteri, hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di 7 Rupa Channel. Pada malam hari ini kita mengundang seorang tamu sekaligus adalah pakar pendakian yang sudah beberapa gunung dilalui cerita dan bagaimana kisah misterinya. Akan tetapi para pemirsa, sebelum kita ikuti, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Selamat malam Mas Arya Sena, selamat datang di 7 Rupa Channel. Terima kasih mas Arya, selamat datang di 7 Rupa Channel. Siap, terima kasih. Oke pemirsa, kita langsung saja dengarkan narasumber kita Mas Arya Seno, yang mudah-mudahan bisa memberikan kisah-kisah menarik tentang pendakian Gunung apa nih mas? Gunung Merapi. Gunung Merapi. Ya, tentang kisah Gunung Merapi tahun 97. 97. Ya. Oke, langsung saja pemirsa, biar Mas Arya Seno yang akan membimbing kita ke dalam misteri ceritanya. Oke mas Arya. Assalamualaikum sobat-sobat dari 7 Rupa Channel. Alhamdulillah malam ini kita kumpul di sini mas ya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini gue bisa bercerita dengan baik apa yang gue rasakan dan gue alami di sekitaran tahun 97 bersama 3 orang sahabat gue. Seperti biasa, era 90-an itu pendakian gue kebanyakan dari celtak-celtuk. Jadi kita lagi nongkrong nih, temen-temen, terus ada yang nyeletuk aja, naik yuk, jadi itu. Karena ketika itu sistem transportasi masih tidak terlalu sulit seperti sekarang. Kereta kita bisa langsung beli on the spot kapan kita mau, yang penting sesuai sama jadwal keberangkatan. Saat itu lupa bulannya, hanya ingat tahunnya, hari, jamnya apalagi. Yang jelas itu kira-kira 3 bulan setelah letusan Merapi. Kita lagi asik ngobrolin Merapi, salah seorang rekan saya yang namanya Geboy, dia tuh terkenal banget mulutnya comel, nyeletuk tuh, Merapi baru meletus, asik nih, tanjak yuk gitu. Naik Merapi yuk. Di sini kita dulu nggak ada ceritanya, kalau ada yang ngajakin naik, itu bilang enggak gitu. Jadi kapan? Besok, berangkat besok. Itu malam, habis kita ngobrol nggak banyak cincong lah, pulang ke rumah masing-masing, packing. Kan sebelumnya kita udah janjian. Singkat kata datanglah besok, kita kumpul di rumah saya. Ritualnya itu seperti biasa, dari rumah saya ke stasiun UP, dari stasiun UP ke Cikini, naik P17 ke stasiun Senen. Dari Senen itu kita naik kereta terakhir yang ke Jogja. Itu kalau nggak salah namanya kereta Progo deh, lupa ingat saya. Nah, singkat kata, kita naik kereta sampailah Jogja ya. Di Jogja itu kita mampir dulu ke daerah Kandang Menjangan. Ya, di daerah apa sih? Pokoknya Kandang Menjangan lah, dekat-dekat Jogja sebelah sini nih, nggak tahu, belum nanya ke kosan teman kita. Karena memang belum ada yang pernah ke Merapi, jadi kita gali literasi dulu dari mahasiswa di sana mas ya. Kita gali literasi, dapatlah petunjuk
untuk naik Merapi itu ada 2 jalur ketika itu. Satu dari utara yaitu Selo, sedangkan kalau dari Jogja itu dari Kinarjo, atau tepatnya lokasi tempatnya Mbah Marijan tinggal. Karena posisi kita waktu itu ada di Jogja, kita putuskan untuk ke Kinarjo. Selain itu jalur Kinarjo juga terkenal dengan kedahsyatannya, bisa dikatakan jauh sekali dengan jalur Merapi via utara atau Selo, dimana jalur ini jarang sekali dilalui oleh para pendaki ketika itu, karena jalur ini merupakan lintasan dari Wudus Gembel juga lava panas. Jadi memang jarang sekali orang berani lewat situ, kecuali ya orang-orang yang nggak takut mati lah, bisa gitu lah ya, pendaki-pendaki konyol lah. Waktu itu bukan yang nggak takut mati, enggak, cuman karena pengen tantangan aja sih ya. Udah dapat literasi, kita istirahat 1 hari. Esokannya kita mulai tuh bergerak menuju ke lokasi. Saya ingat lupa tuh ya. Seingat saya kita ke Sleman, terus dari Sleman nanti kita sambung yang, terus turun di satu titik, nanti kita lanjut lagi baru mobil yang ke arah Kinarjo. Nah, ketika sampai terminal Kinarjo itu, bayangan kita yang namanya terminal itu kan rame Mas ya. Ternyata di Kinarjo itu terminalnya sepi, nggak ada tukang dagang, pokoknya sepi, cuman parkiran aja. Parkiran luas tapi di situ nggak ada tukang dagang, nggak ada haltenya, nggak ada, pokoknya cuma lapangan. Oh, ketika kita turun bingung nih, kan kita mau nanya, orang kampung yang Mbak Marijan nggak kelihatan kan, lagi celingak-celinguk kebingungan. Datang satu orang nih, negor dia, mau kemana Mas? Mau naik Merapi? Oh iya Mas, ya ini kira-kira percakapannya seperti ini ya. Terus kalau mau naik Merapi harus izin dulu sama Mbak Marijan. Saya tahu lokasinya, kebetulan saya warga sini. Alhamdulillah diantarlah kita sama beliau ini ke rumahnya Mbak Marijan. Ketika kita sampai rumah Mbak Marijan, beliau lagi nggak ada di rumah, sedang ke kebun atau kemana lah ya. Akhirnya kita tunggu. Alhamdulillah itu sambutannya luar biasa. Padahal baru pertama kali ke sana, itu singkong rebus, pisang goreng, teh manis anget tersedia dengan gratis. Singkat kata, ngobrol-ngobrol, datanglah Mbak Marijan menjelang maghrib. Nah, beliau ngobrol sebentar, karena beliau ini kan nggak bisa bahasa Indonesia, beliau bisanya bahasa Jawa kromo lah bisa dikatakan. Jadi kita nggak ngerti nih Mas dia ngomong apa. Nah, orang yang tadi nganterin kita, Mas Anto namanya ya, kebetulan beliau bersedia menjadi translator. Jadi setelah Mbak Marijan mandi, selesai maghrib, barulah kita ngobrol nih sama Mbak Marijan dengan ditranslate sama Mas Anto. Intinya dalam obrolan itu Mbak Marijan berpesan, karena tidak satupun di antara kita yang pernah mendaki Gunung Merapi. Dan jalur ini bukan jalur sembarangan, karena jalur lintasan Wudus Gembel sama lava panas yang bisa mengancam keselamatan kita sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Kadang-kadang namanya juga gunung. Makanya Mbak Marijan khawatir banget. Pesennya itu adalah kita boleh naik Merapi, tetapi tidak boleh sampai ke puncak. Kita hanya boleh sampai ke Kendit. Malam itu, nah, waktu itu kita masih mahasiswa Bang ya, masih konyol-konyol ya. Dilarang kayak gitu mana kena gitu kan. Iya, depan Mbak Marijan sih, enggak puncak Mbak. Ya, begitu Mbak Marijan bilang, alah aki-aki nggak bakal tahu gitu. Jadi dinasehatin kayak apa, seperti apa pun waktu itu sama Mbak Marijan, di depan beliau kita iya aja. Kita mengiyakan pesan beliau bahwa kita nanti hanya sampai Kendit. Karena menurut Mbak Marijan gini, kira-kira 2 bulan sebelumnya, kira-kira 1 bulan sebelumnya, itu ada 2 orang pendaki, dia mendaki ke Merapi tapi hilang tanpa bekas. Karena dulu medsos belum terkenal kayak sekarang jadi nggak terekspos lah ya. Jadi pesannya karena baru ada yang hilang, kira-kira sebulan yang lalu, beliau nggak mau nih kita kayak gitu lagi. Karena apa, jalur ini kan bisa dikatakan perawan lah ya. Udah malam itu setelah ngobrol panjang lebar, kita istirahat Mas. Ketika suasana tuh udah sepi, itu rumah Mbah Marijan seperti mengeluarkan energi. Entah ada apa Mas, yang jelas itu kemana-mana merinding itu. Padahal penampakan nggak ada. Hanya saja di sekeliling rumah beliau itu, aduh, bikin merinding deh kemana-mana. Sampai kita berpikir apa ada apaan gitu. Kencing aja yang namanya biasanya di tengah hutan kita kemana-mana sendiri, di rumah Mbak Marijan mah nggak berani. Ya, itu malam susah tuh tidur, tapi karena capek akhirnya kita bisa tidur lah. Datang pagi, Mas Anto juga datang. Lagi-lagi Mbak Marijan berpesan melalui Mas Anto, karena kan beliau nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Kromo.
pesan sekali lagi, diwanti-wanti apa ya, diingatkan dengan keras lah bisa dikatakan. Kalau kita betul-betul nggak boleh sampai puncak, kita hanya boleh sampai kendit. Kendit itu batas vegetasi dengan bebatuan. Jalur bebatuan itu daerah berbatuan itu lepas dari kendit, jalurnya tidak jelas mas. Ya, bahkan kita walaupun udah sering ke sana tuh masih suka sesat, kecuali mungkin kita megang peta kontur ya, jadi kita tahu punggungannya lah gitu. Jadi Mbak Marijan tuh wanti-wanti nggak boleh, soalnya kita baru pertama kali. Lagi-lagi pagi itu enggak gitu. Sebenarnya ketika itu face Mbak Marijan ragu lah melihat kita ini, kelihatannya nih anak bandel-bandel gitu ya, tapi dilala kok dilepas gitu. Udah kita pamitan sama beliau, keluar, terus kita ikutin ujung aspal, mentok sampai ke Jalan Batu. Itu daerah Kinarjo itu kan daerah tempat lintasan wedus gembel atau lava panas. Dan ada keanehan di sini, di areal Kinarjo sekitar Mbah Marijan itu seperti tidak pernah tersentuh oleh itu. Padahal Merapi ini terhitung centil letusannya, 94 meletus. Ya, letusan-letusan kecil ya 94 kan agak besar, 95 juga meletus, terus 97 juga letusan kecil. Tapi kok kayaknya daerah Kinarjo itu kayak nggak tersentuh sama kedua hal tadi, wedus gembel sama lava panas. Entah ada apa di sini gitu. Jadi hutan-hutan pinusnya dan alang-alang di situ subur banget. Ya memang namanya gunung berapi itu pasti subur ya. Tapi ada keanehan aja lah, kok nggak ada bekas-bekas kayu kebakar gitu. Apa wedus gembel nggak sampai sini gitu. Intinya waktu itu kita banyak pertanyaan lah, tapi ya udahlah kita nikmatin jalur. Itu jalurnya mas, mulai dari lepas Mbah Marijan sampai nanti kita ke Labuan Satu. Labuan Satu itu adalah tempat Kesultanan Jogja, Larung Sesaji, di mana mereka memiliki kepercayaan atau budaya ya, menaruh hasil kekayaan bumi di tempat tersebut. Ya macam-macam lah bentuk bancaan gitulah ya. Kira-kira 2 jam dah jalurnya gila banget, sampailah kita ke Labuan Satu. Nah di Labuan Satu ini cuaca yang tadinya cerah itu berubah, dia mendung terus hujan deras. Terpaksalah kita istirahat. Dalam tahap ini kita cuma merinding, ngerasa ada sesuatu walaupun itu siang-siang ya, tetapi belum ada penampakan sama sekali. Kira-kira 2 jam hujan deras, terus dia agak reda, kita lanjut perjalanan mas. Ini jalurnya punggungannya dia tipis tapi agak landai, enak. Terus naik di tengah jalan tiba-tiba ada yang negur. Kalau bahasa Indonesianya nak mau kemana gitu. Kalau bahasa Jawanya kalau nggak salah nger apa gitu, lupa gitu lah. Pokoknya intinya kita paham artinya gitu. Begitu celingak lari, kita tengok, lah ibu-ibu di atas pohon. Lagi manjat ya, lagi nyari jamu atau apa gitu, jamur ya. Ya sempat kita sautin, ini bu mau naik Merapi gitu. Oh ya hati-hati yang ger gitu. Oh ya udah selesai. Singkat kata sampailah kita ke Labuan 2 atau Menara Rudal, karena di situ ada rudal ya, rudal roket peninggalan Jepang. Dan di sebelah kanannya memang ada gua Jepang, di mana dulu penjajah Jepang menyimpan amunisinya di situ. Dalam arti gila juga Jepang naruh amunisi di Gunung Merapi gitu. Nah di sini hujan kembali deras. Ya, kita istirahat lagi, tertahan lagi. Waktu kita dari sekitar jam 8 kita naik, karena kita sering ketahan hujan, akhirnya di Labuan 2 ini kita baru bergerak mau menuju ke Jembatan Setan terus ke Kendit itu sekitar jam 3 mas, karena kita ketahan hujan terus. Jadi setelah di Labuan 2 ini kita cukup lama beristirahat, kita lanjut lagi mas menuju ke Kendit ya, lewat Jembatan Setan. Jalan kira-kira setengah jam sampailah satu area di mana yang lain rimbun sama tumbuhan. Nah ini ada satu daerah dia lurus, itu lumut aja nggak ada. Sepertinya ini daerah aliran lahar. Dan Mas Anto sempat wanti-wanti, nggak usah istirahat di Jembatan Setan ya katanya. Mungkin karena itu daerah aliran lahar, jadi kita diwanti-wanti jangan istirahat di situ. Nah ketika kita lagi duduk-duduk nih di areal tersebut, barulah nih, wah ini Jembatan Setan ya, cabut. Kita langsung menuju Kendit. Cuman saat itu kita nggak tahu kalau habis Jembatan Setan jarak tempuhnya ke Kendit atau waktu tempuhnya kita nggak paham kan. Lepas Jembatan Setan kita ketemu jalur, kita nggak bisa lagi menggunakan kaki tapi harus scrambling. Bukan rock climbing, masih satu tahap di bawah rock climbing, masih scrambling kita. Jadi bergerak itu menggunakan kaki dan tangan.
karena medannya udah mulai mungkin 70 derajat mas ya. Itu kita bergerak semi merayap, jaraknya mungkin 200 meteran pas kita udah sampai tuh. Tapi karena medannya segitu parah dengan bawahnya kita bawa airnya sekitar 2 jam, barulah kita sampai ke Kendit. Ketika kita sampai Kendit itu udah menjelang maghrib lah. Nah di sini langsung yang namanya energi itu kan bisa aja kita rasakan. Mungkin kalau melihat nggak semua orang bisa ya, tapi kalau energi biasanya semua orang bisa merasakan gitu. Nah ketika kita sampai itu semua terasa, lain banget di tempat gitu kan. Buru-buru tuh kita bikin tenda. Sebenarnya ada satu lapak mas di sebelah kiri, tapi di sini unik ya, entah ini pohon masih ada atau enggak ya, tapi ketika itu ada di bawah, di ketinggian yang jauh lebih rendah itu pohonnya kecil-kecil mas ya, tetapi di lokasi ini ada satu pohon besar tanpa daun. Itu pohon kering tapi dia masih berdiri tegak. Ketika kita mau buka tenda di situ, satu kita lihat, wah ini pohon kering, kalau angin bahaya. Bukan masalah itunya, kalau itu mah kita udah paham deh, namanya juga anak gunung. Yang kita perhatikan bukan itu, tapi kok lain ya, tempatnya enak tapi kok begitu masuk kayak ada ini struman gitu kan, ya merinding gitu, reng. Udah nggak usah di sini. Akhirnya kita buka di pinggir jurang mas. Kita lihat margin safe-nya aman cukup, terus juga nggak terlalu beresiko, dan kemungkinan untuk longsor tuh nggak ada karena lokasi kita tuh di bebatuan keras, nggak mungkin longsor. Walaupun air bah sekalipun ini nggak bakal longsor gitu kan. Nah kita buka tenda di situ. Selesai. Ketika mau bikin bivak, tali nggak bawa mas. Terpaksa tuh kita bikin tali tuh dari rumput tuh. Kita apa namanya, kita bikin tali lah dari alam lah, dari kita nganyam bikin tali ya, kurang kerjaan ada. Say mendung mas ya kan, tadi udah berhenti hujan, sempet terang, menjelang maghrib nih gelap lagi. Terus salah seorang rekan bilang, biasa bikin api ya, bikin api gitu, bikin api. Jadilah kita kan dulu dididik bikin api dalam situasi apapun pasti bisa gitu, karena api yang di luar sama api yang di dalam tuh harus terjaga gitu. Kalau api yang di dalam mati, nih api yang di sini nggak bakal hidup gitu. Jadi kedua-duanya itu kita kombinasikan. Akhirnya bergeraklah saya sama salah seorang rekan saya untuk nyari kayu. Ketika lagi nyari kayu, aman-aman aja tuh mas. Masuk maghrib, kita mau bakar, biasa tuh sampah plastik kita kumpulin, ranting-ranting yang kecil itu kita taruh dulu buat dasaran, kita susun bersisi gitu kan supaya ada ruang oksigen. Ketika api baru nyala, tiba-tiba kilat. Jegar, itu mungkin awalnya kita nggak tahu kalau itu ternyata hanya sekitar 2 meter menyambar di belakang kita. Itu kuping rasanya sampai mata nanar. Itu badan kayak apa ya, kayak banyak aliran listrik. Waktu itu kita belum sadar kalau petir itu mungkin 2-3 meter di belakang kita, karena ada bekas lubangnya. Nanar gitu kan, begitu buka mata kaget, temen rambutnya pada berdiri, pada gondrong kayak saya gitu kan. Lah rambut lu apa boy, rambut lu jigrik gitu kan. Si gue ngomong, lu pakai ngomong rambut jigrik, rambut lu juga jigrik. Akhirnya kita ketawa-tawa mas. Aman ya tuh ya, ketawa-tawa seru sampai sekitar jam 8 lah. Habis kejadian itu bukannya takut, malah di dalam tenda kita bocor-bocoran lah, namanya juga anak muda. Sekitar jam 8 istirahat karena suasana udah mulai tinggi nih. Gak enak lah, suasana gak enak Pak. Udah kita dalam tenda. Ketika lagi istirahat, ini kan tenda nutup mas ya, walaupun dinding tenda itu tipis tapi kan membatasi pandangan kita ya. Ketika anak-anak mulai istirahat, dalam hujan deras itu kok saya ngelihat ini mas, kayak modelnya kayak gini pertama, cahaya lilin di sekeliling tenda gitu. 1 lewat, 2 lewat, terus ngeliling. Penasaran saya, walaupun hujan masih agak deras, saya kan waktu itu bawa payung ya. Cahaya apaan? Kunang-kunang nggak mungkin. Masa iya kunang-kunang ngelilingin tenda? Nggak bisa dia. Hujan-hujan terbang nih nggak bisa gitu. Kalau gerimis aja masih bisa. Gitu. Penasaran, saya keluar, saya cek, nggak ada mas nggak ada. Begitu saya masuk ada lagi. Saya bangunin teman saya si Babe, dong lihat nggak di luar? Dia langsung begini, nggak mau lihat ya gitu kan. Saya nggak bisa tidur mas, saya diam, saya perhatiin. Hujan berhenti, dalam artian rintik gitu. Yang tadinya rintiknya cukup deras nih, rintiknya kecil lah. Saya perhatiin kan, itu cahaya apa ya gitu. Api nggak mungkin.
yakin orang ngerokok masa iya gitu. Ini sebelah gue jurang nih 200 meter dalamnya jurang, masa iya orang bisa jalan di situ? Kunang-kunang juga nggak mungkin. Tungguin, kalau emang nih kunang-kunang dia pasti keluar sekarang, dan pasti banyak, dia nggak mungkin sendirian. Nggak ada juga, penasaran saya keluar. Nah di atas tenda kita ini kan ada, jadi ini kan tebingan datar gini baru jurang nih kan. Nah kita kan di sini ngambil. Saya naik nih ke atas tebingan mas, saya duduk, saya perhatiin ke arah puncak Merapi. Ketika saya lagi duduk merenung, saya kan Jogja asli ya, asli Jogja gitu, cuman lahir besar di Jakarta aja. Entahlah apa hubungannya dengan saya nggak ngerti. Cuman mulai tuh dari arah Gegerboyo namanya, tebing Gegerboyo itu tebing yang menghalangi aliran lava untuk tumpah secara keseluruhan. Setelah tebing itu runtuh, nah itulah bencana 2010. Habis semua dihajar. Selama masih tebing itu belum runtuh, itu Merapi dia nggak bisa ngajarin Harjo. Baru taunya di situ. Ketika saya lagi mandang ke sana, itu dari arah tebingan itu kayak cahaya pertama sama kayak lilin, kayak bintang jatuh lah modelnya. Satu di sebelah kanan, di punggungan sebelah kanan dari arah utara. 2, 3, saya lihat bintang jatuh kok kayak dari atas Merapi gitu. Ini bukan bintang nih, mesti something nih. Merinding nggak? Nggak merinding saya. Saya perhatiin, lama-lama banyak mas. Banyak. Wah, jangan-jangan banaspati gitu. Loh, jangan-jangan banaspati nih. Udah, habis ngerokok, masuk saya ke dalam. Udah. Teman saya udah ngerokok semua, Mas. Ngerokok semua. Lagi tiduran. Tiba-tiba ada suara gemuruh kan. Cemot. Kaget semuanya bangun tuh denger. Langsung kita tempelin telinga ke tanah kan. Kalau emang ini jeblok Merapi, saya nggak bisa cerita di sini mas, soalnya suaranya gemuruh banget. Tempelin telinga, memastikan ini bukan dari perut bumi. Kita semua berempat keluar, cek ada ini nggak, ada kelihatan api nggak, ada kelihatan api nggak gitu. Nggak ada mas. Kita standby setengah jam di situ. Andai pun lari itu nggak mungkin selamat, soalnya kecepatan dari Udus Gembel 900 km per jam, suhunya 1000 derajat. Jadi ketika itu kita keluar hanya memastikan bakal modar apa kagak nih gitu. Soalnya kalau dia jeblok mau lari kayak gimana juga lah, ranking aja berapa sih larinya gitu kan. Nah, ini 900 kilo per jam gitu. Udah, wah lega tuh kita semua kan. Alhamdulillah. Suara apaan ya? Ah udah tidur ya. Cuek, masuk dalam. Sempet tidur sebentar. Ketika lagi tidur itu mata saya merem. Nah lucunya mata merem terus kealingan tenda. Kenapa di luar cahaya yang tadi saya lihat masih kelihatan nih? Sampai saya buka gini kelihatan juga kan, merem makin jelas mas. Jadi merem itu bukannya nggak kelihatan, justru pas merem itu makin semuanya malah kelihatan tuh. Karena akhirnya saya bingung kan, saya keluar, saya sila, langsung saya ucapin salam, assalamualaikum ya ahlul gaib gitu. Assalamualaikum ya ahlul gaib, assalamualaikum ya malakullah. Saya diam di situ karena kan saya posisinya waktu itu juga masih puasa lah, dalam artian puasa itu full dalam waktu setahun ya, walaupun nggak full setahun dalam artian mungkin 10 bulannya saya puasa gitu lah. Jadi lagi tajam-tajamnya gitu saya dia. Itu merem ya mas ya, posisinya bukan melek loh, jadi merem itu saya perhatikan. Sekeliling saya tuh titik api itu kayak ada ribuan gitu, banyak. Kebayang gitu. Bukan kebayang ini gimana sih penglihatan, jadi penglihatan ini lah, penglihatan bukan pakai mata kasar gitu ya. Makin banyak ada ribuan. Lama-lama saat setiap titik api itu ngebentuk, mungkin ada yang kerbau, kepala manusia tapi dia api gitu kan. Terus ada yang apa namanya naga badannya atau kepalanya tapi badannya manusia, itu api semua. Akhirnya memastikan saya dong, saya buka mata saya, itu semua jelas mas, walaupun bentuknya bukan energi padat seperti energi kita. Jadi bayang-bayang itu kan jelas di sekeliling saya. Saya diam aja, saya terus bacaan selawat sampai nanti ada bola api satu, dia kecil lah segini, ngegelinding ke arah kita sampai sekitar jarak 10 meter. Itu tinggi banget mas, tinggi lah, mungkin ada 20 meter lah tingginya. Itu ngebentuk salah satu tokoh wayang yang bernama Petruk lah, mirip-miripnya gitu kan. Saya agak kaget, saya bilang
apa hubungannya gue sama gue asli Jogja, udah gitu masih dari inilah keraton gitu lah ya, apa hubungannya gitu. Cuma saya diam. Begitu dia mau makin dekat tiba-tiba berhenti. Ini saudara agak kasar saya ngomongnya gitu. Saya langsung bilang, Petruk, lu mau ngapain? Saya bilang kayak gitu. Lu mau ngapain kemari? Gak ada urusan gue sama lu, gue mau naik Merapi gitu. Nah lucunya itu dia langsung ngecil mas, ngecil. Terus itu kan dia dikelilingi oleh semacam pasukan dia lah ya, mungkin ya. Itu semua balik lagi ke puncak Merapi. Habis itu saya lemes mas, lemes kayak nggak bisa bangun. Lemes, susah payah saya balik ke tenda. Saya tidur. Nah dalam mimpi itu saya ada di Labuan 2, tempat dimana ada rudal tadi, yang menara rudal itu. Ketika saya lagi diem di situ, lagi tidur gitu, mimpinya kayak nyata mas. Kayak gimana sih? Kayak mimpi yang bisa kita dengar suara, bisa terlihat jelas gitu kan. Di situ saya lihat banyak pembesar Jogja lah. Salah satunya kakek saya lah bisa dikatakan, karena kan memang salah satu dari Raja Jogja itu memang kakek saya gitu. Saya lihat, wah kakek saya nih. Leluhur berarti ya. Saya bilang, wah ada kakek saya nih. Saat itu ya saya nggak tahu itu bener atau enggak gitu. Saya langsung sembah sama beliau lah istilahnya, kayak pakai bahasa saya aja, yang cucu datang. Karena memang beliau secara silsilah kan kita punya silsilah jelas mas ya. Itu memang kakek saya. Jadi saya sapa beliau langsung nyamperin, nggak ngomong enggak dalam mimpi itu. Jadi saya cuma dengar suara beliau mengatakan, Ger, udah kamu naik aja, nggak apa-apa, besok naik. Nggak lama mimpi itu, kira-kira jam 4:30 saya bangun, saya keluar lagi, saya sholat subuh, selesai saya menikmati pemandangan lah, udah aman tuh kan. Dah pagi datang anak-anak saya bangunin, karena memang kita buta jalur, berarti kan kita harus orientasi dulu mas ya. Langsung saya bikin 2 tim, karena saya harus mencari urat punggungan yang menuju puncak. Soalnya panduan kita dalam pendakian itu punggungan, kita nggak boleh keluar dari punggungan. Nah karena itu saya buat 2 tim, satu ke arah kiri, saya bilang lu cari titik tertinggi, lu tembak. Kalau nggak lu orientasi, lu cari urat punggungan yang bisa menuju ke puncak. Soalnya itu kan punggungannya tipis-tipis, terus jurang lembah gitu kan. Kita nih orientasi betul-betul nggak bisa sembarangan mas, harus betul-betul cari urat punggungan yang tembus ke puncak gitu. Teman saya ke kiri, saya ke kanan, itu saya ngelewatin 2 lembah, solo kita, rapping kita solo. Saat itu, kalau sekarang mau enggak, najis amit-amit. 20 meter itu tebing, kita turunin. Ya Allah, kalau inget ya bego amat sih, bela-belain. Turun 1 lembah, naik. Kita ambilnya posisi diagonal semua. Turun kita diagonal ke atas, naik kita diagonal ke bawah. Supaya apa? Nggak terlalu terjal. Gitu. Dapat, turun, naik, dapat 1 punggungan, langsung kita cari titik tertinggi kan. Begitu sampai titik tertinggi, mau nembak punggungan, cari urat, karena kan kita nggak bawa peta. Yang penting orientasi aja gitu kan, orientasi medan kita harus jelas gitu kan. Begitu mau nembak ke atas, kabut. Terus temen dari seberang udah ngasih kan kode kita, kalau 3 kali lampu kuning dinyalain berarti di sana buntu lah gitu. Kita juga punya bahasa sandi di gunung gitu kan. Tak, wah nggak dapet dia jalan. Terus dia 2 kali nggak lama, tak, oh berarti dia turun. Anak-anak udah turun. Sementara saya masih G-boy ini maksa mas. Boy ini kayaknya punggungan puncak boy. Apaan? Gak jelas, kabut gitu kan. Udah lu diem, tungguin kabut. Alhamdulillah setengah jam kabut hilang mas. Naik, punggungannya tipis mas, segini doang nih punggungan. Kita jalannya juga nggak bisa diri itu, duduk. Adalah 20 meter kita lewatin itu, sampai kita ke tebing Gegerboyo. Nggak tinggi, cuma 60 meter. Itu saya solo rock climbing, naik ke atas, sampai ke atas tebing Gegerboyo. Naik kira-kira setengah jam saya sampai ke atas. Itu ternyata teman saya yang 2 itu mengarah ke saya, nggak balik ke base camp, mengarah ke saya lewat panduan dari lampu senternya si G-boy gitu kan. Sampai mereka di lokasi, saya udah di atas mas. Begitu saya teriak, nggak bisa, lu nggak bisa naik, saya bilang kayak gitu. Balik, putus, saya bilang kayak gitu kan. Ternyata di tebing Gegerboyo ke depan tuh areal kawah, terus ada jurang menganga 200 meter lah. Tanpa alat bunuh diri. Ini udah nggak bisa. Saya bilang udah nggak bisa. Terus lu kemana lo? Udah gue nyisir punggungan nih.
Sekarang lu panduan, lu tolong, ini kan cahaya apa namanya, kabut kan tebel banget mas ya, jadi tolong pandu gua pakai lampu di bawah ya, dipandu nih sama anak-anak mas dari lembah tuh. Saya ikutin kan, wah tuh lembah di situ. Udah saya langsung nyisir nih urat punggungan yang bisa saya turunin, rappling gitu kan, karena batunya kan getas. Alhamdulillah Allah ngasih keselamatan tuh. Saya rappling turun. Nih posisi anak-anak di sini saya baru diagonal turun gini kan. Ketemu, saya bilang nggak bisa, cabut. Kita harus turun. Udah sampai ke jalur, naik lagi ke atas, kita ngelewatin satu lembah sampai ke puncak punggungan, mau balik ke base camp. Kita ketemu 2 pendaki mas. Saat itu kalau pendakian dilanjutkan secara logika atau secara teoritis pasti kita akan celaka, karena sudah tidak memungkinkan lagi. Satu, pandangan kita atau daya pandang kita tuh udah minim, jadi kita harus turun. Nah pendaki itu dia bukan lewat jalur yang biasa lagi gitu, tapi nyamperin kita. Mereka cuma ngomong, mas hati-hati gitu. Kita bilang, oh iya tuh mas di bawah tadi saya lihat. Iya, ngomongnya kira-kira gimana ya, intinya mereka tuh menunjukkan bahwa di bawah itu ada seplastik minuman, yogurt sama beberapa minuman kemasan lah ya, botolan gitu. Tapi mereka hanya menunjukkan gitu, bukan mereka ngasih gitu. Ya seneng lah kita, orang udah kehabisan air, orang air 1 botol jatuh, terus samperin kan, wah bener, mana itu orang itu, wah gila, maksa naik dia, deg-degan kita, panggilin mas, tetap nggak jawab kan. Setelah mungkin 15 menit kita panggilin mereka tetap naik ke atas, ya nggak, dan nggak mau balik, ya udahlah biarin urusan dia. Kita ambil minum, terasa itu betul, mungkin ini peninggalan dia kan, nggak tahu juga ya. Kita minum terus turun ke base, istirahat, packing, turun. Semalam udah nggak enak banget sih, turun kita. Sampai ke Labuan 2 lagi hujan terus mas. Tapi karena posisi kita udah turun 14. Dalam perjalanan itu alhamdulillah nggak ada apa-apa ya, walaupun malamnya itu saya ngalamin sesuatu yang luar biasa. Sampai nih ke rumah Mbah Marijan ya. Begitu sampai rumah Mbah Marijan yang tadinya ramah, senyum, welcome, pas kita turun itu manyun, nggak mau negor, ngelihat kita langsung masuk dalam, nemuin lagi ntar jam 9 malam. Kita udah ngerasa nih kan, wah ini jangan aki-aki ngerti nih gitu. Udah diam aja lah, kita nikmatin lah, walaupun dicuekin sama tuan rumah tapi kita tetap disuguhin kan mas. Ya, kita nikmatin suguhan, udah mandi, udah ganti baju. Nggak lama Mas Anto datang tuh tempat dasar kita, terus ngomong, mas sampean ini anak Jakarta emang nggak punya sopan santun gitu kan. Mbah Marijan mau ngomong katanya, ini agak tegas nih. Iya mas, kita udah deg-degan nih kan. Nggak lama Mbah Marijan keluar lah dengan belangkonnya. Tumben kemarin kan dia nggak begitu ya, biasa. Wow, pokoknya dengan pakaian kebesarannya lah, kain. Dalam hati udah kayak pakaian keraton nih gitu kan. Keluar, diem, tarik napas, terus ngomong pakai bahasa Jawa. Kromo, kalau bahasa Jawa biasa saya masih ngerti mas. Ini bahasanya kromo kan. Gua kata ngomong apaan? Gua kagak ngerti bahasa Jawa kayak begini. Udah diem aja. Ada setengah jam dia ngomong kagak ada yang ngerti, kita baru ditranslate sama Mas Santo. Mas, sampean ketemu Banaspati ya? Enggak. Nggak usah bohong mas katanya. Sampean muncak kan katanya? Enggak usah bohong, udah jujur aja. Sekarang Mbak Marijan tahu semua. Diceritain tuh mas, ketika kita ketemu Banaspati, terus denger gemuruh gitu kan, terus kita berusaha untuk sampai tebing Gegerboyo, itu diceritain semua sama Mas Santo dan Mbak Marijan ngeliat. Baru kita diam, langsung minta maaf lah sama Mbak Marijan. Orang tua kan gitu, kita cium tangan, Mbah maaf ya Mbah gitu. Mbak Marijan pertama masih apa? Marah dia. Oh, masih cemberut aja lah, tapi lama-lama ketawa juga. Ya ngomongnya gitu, dasar anak Jakarta nggak ada sopan santunnya, udah dibilangin. Untung ya nggak apa-apa gitu, karena kan sebulan sebelumnya ada yang hilang dan belum ketemu sampai sekarang. Nah sempat kita tanya, loh Mbah, tadi pagi atau kemarin pas kita naik ada pendaki naik nggak? Nggak ada. Terus kalau ditanya-tanya Mbah sama orang kampung sini pada ngeliat nggak? Nggak ada mas. Oh sampean doang berempat nggak ada yang naik lagi gitu kan. Cuman kita simpen tuh, kita simpen nggak ngomong malam itu ya. Udah kita istirahat, lagi-lagi tuh malam rasanya panjang banget karena rumahnya Mama Marijan lagi-lagi mengeluarkan energi yang kita tuh nggak nyaman banget lah. Nyaman nggak nyaman lah, pokoknya seperti ada sesuatu yang kayaknya ngawasin kita terus kan. Karena capek akhirnya tidur.
pagi-pagi baru dijelasin sama Mama Rijan bahwa yang 2 orang itu kemungkinan besar korin lah atau jin yang menyerupai atau apalah yang berhubungan dengan 2 pendaki yang hilang itu. Ya udah, itu pagi-pagi kita dinasehatin lagi. Lah untungnya kamu kok orang Jogja ya, kata Mama Rijan gitu kan. Cuman nggak disebutin sama beliau gitu, cuman bilang untungnya kok kamu orang Jogja, yang lain kan bukan. Yaudah besok-besok jangan gini lagi ya, taruh kata bahasa Indonesia kayak gitu ya. Setelah dipesankan sama beliau, nah kita pamit lah. Jalan mengarah ke terminal, baru nih kita ketawa-tawa di jalan. Lu sih Mbak Marijan lu bohongin gitu kan. Lalu juga lagian mau gitu kan. Iya itulah Mas kisah singkatnya di Gunung Merapi pada tahun 97. Oke bro, lu kan udah cerita nih, lu daki gunung awalnya dari bercandaan sampai lu akhirnya lu ngelawan Mbah Marijan sampai ke puncaknya kan. Itu waktu lu ketemu, ini kita sesi tanya, lu boleh kan gua nih? Boleh lah, boleh banget. Tanya aja mau ditanya Kan Bang. banyak yang gua mau tanya nih bro. Tanyain semua nggak apa-apa. Buat pemirsa juga. Iya. Itu waktu lu ketemu pohon yang lu bilang itu pohon kayaknya lu mau ngecamp di sini nggak jadi karena lu lihat pohon. Pohonnya kayak gimana tuh bro? Itu pokoknya gede, jadi tinggal rantingnya aja Bang. Ya pohonnya jenisnya apa gitu? Nggak tahu kalau jenisnya, dia hanya besar, berbeda dari pohon-pohon yang lain. Nggak kayak pohon ini nggak apa namanya? Pinus atau apa? Kemungkinan besar sisa pohon pinus. Oh sisa pohon pinus. Kemungkinan besar ya, karena kan itu ada di area jalur lintasan Udus Gembel. Kalau dipeluk nggak bisa? Mungkin 2 orang. 2 orang. 2 orang yang meluk. Gue bisa ngebayangin tuh pohonnya gede. Gede iya. Emang. Nggak ada daunnya. Nggak ada daunnya, kayaknya mati emang. Kan waktu itu kita ngelihatnya sorean, senja lah bisa dikatakan. Tapi kenapa yang membuat lu tuh apa namanya? Lu merasa nih pohon aneh itu apanya tuh? Apa lu merinding atau apa gitu? Jadi- Tanda apa, tanda gaib apa bro? Kalau tanda saya kurang paham ya, karena memang saya nggak pernah belajar gitu-gituan itu. Cuman seperti kayak autopilot gitu. Jadi kadang-kadang tubuh saya bergerak seperti ada yang menggerakkan gitu. Bukan seperti ada yang menggerakkan. Intinya jika tempat itu menimbulkan energi yang membuat saya nggak nyaman, itu autopilot saya pasti menghindar tanpa harus ada penampakan kayak atau apa. Itu secara mistis. Kalau secara teorinya itu kalau dahan kering berbahaya Mas gitu Bang. Berbahayanya kalau dia rapuh kena angin bisa mencelakakan kita. Itu dari teorinya. Tapi kalau waktu pertama kali saya ada di sana, tubuh saya auto aja mengatakan wah nggak nyaman itu karena ada yang banyak mistisnya gitu. iya, karena saya benar-benar nggak nyaman gitu, ngerasanya seperti ada energi yang nggak enak lah di saya waktu itu. Makanya Temen lu nggak protes gitu? Kenapa sih bro? Gitu enak di sini ngecamp nih sebelah kiri. saya kan komandan Mas. Oh. Ya, jadi teman saya tuh ngikutin apa kata saya gitu karena Iya, yang gitu, clear deh. seluruh pendakian itu biasanya untuk orientasi medan, untuk pencarian jalan, untuk teknis di lapangan semua di tangan saya. Oke, Jadi oke. anak-anak ngikutin aja gitu Mas. Nah terus yang kedua tuh, lu di dalam tenda ngelihat kayak cahaya lilin kan, set gitu kan. Terus lu bangunin temen lu tuh. Iya. Nah temen lu nggak ngegubris, tetap tidur ngorok kan. Iya. Lu naik ke tebing, Heeh. ya kan? Berapa meter tuh naik? Ada tingginya Paling 4 meteran. Oh, 4 Mas. meteran. Iya, pendek. Terus lu lihat dari kawah ya, Geger boyo. Geger Boyo, ada sinar yang tadi lu lihat di dalam tenda tuh pelan-pelan Iya. gitu kan. Tuh perasaan lu gimana tuh bro? Apa lu takut? Ini apa gitu? Datar. Itu nyata, lu nggak ngimpi gitu. Enggak. Soalnya kan posisi saya bangun ke situ. Sinarnya gede atau karena jauh kelihatannya kecil atau gimana Kayak sebenarnya? bintang. Kayak bintang. Jadi saya berpikir awalnya itu bintang jatuh. Tapi kok bintang jatuh dia dari puncak Merapi gitu kan. Kan masih jauh tuh jaraknya, Enggak lah, paling cuma 200 meter ke atas. 200 meter tuh. Nah, cuman ya itu dia saya pikir awalnya tuh bintang jatuh, tapi kok bintang jatuh kok 1, 2, terus lama-lama timbul titik api banyak di atas kan. Saya kan sering dengar dari almarhum nenek saya tentang Merapi dan sejarahnya lah menurut versi atau dongengan dari almarhum nenek saya bahwa Merapi itu begini tempatnya Banaspati, tempatnya ini, tempatnya apa jin Marakayangan lah bisa dikatakan. Tapi waktu itu saya kan nggak pernah pusing sama gitu-gituan Mas. Nggak ada sejarahnya pendaki gunung takut sama setan. Itu prinsip yang kita pegang. Jadi ketika itu sih datar kita. Belum ada rasa takut. Memang saya rasa itu
yang membuat saya takut nanti setelah itu ada takut sebentar, tapi tiba-tiba saya ngerasa gua nih orang Jogja gitu, jadi akhirnya nggak takut. Berarti yang terakhir kan yang gue mau tanya nih, lu ketemu sosok makhluk ya dari mulai kecil sampai gede, Iya, betul. ya kan, bersinar gitu kan, nyala, wujudnya kayak Petruk lah gitu. Tuh saat lu berhadapan langsung tuh bukan mimpi tuh, Bukan. langsung lu berhadapan. Dia jadi kayak asap kan, Ya. energinya. Jadi dia mungkin kalau dilihat sekilas nyata gitu, tapi kalau kita perhatikan dengan baik, dalam artian kita tenang, kita hanya bisa menguasai diri kita, itu dia kayak asap aja sebenarnya. Dan itu real seperti asap gitu. Dia energinya nggak padat gitu. Dan lucunya saya marah dan saya langsung manggil dia nama. Seperti saya bilang tadi, Petruk lu mau ngapain gitu. Itu hati saya nggak pengen ngomong kayak gitu, Mas. Berarti pandangan lu ngeliat ke atas kan? Iya, ngeliat ke atas gini. Dan Ada setinggi pohon kelapa tuh, kurang lebihnya ya mungkin 15 meteran lah. gede juga ya. Api itu, Mas. Api cuman ngebentuk Manusia, tokoh pewayangan tokoh tadi. pewayangan. Dia bentuknya tuh kayak asap lah. Dan lucunya saya marah ngeliat dia itu. Walaupun di hati kecil saya sebenarnya takut gitu. Cuman kok yang keluar malah bahasa, kalau mungkin yang tahu saya gitu, saya suka mengeluarkan kata-kata ataupun suara yang bukan saya gitu. Tapi posisinya nggak kesurupan, sadar gitu. Nah, itu kayaknya modelnya kayak gitu gitu. Oke. Nah yang tadi yang lu bilang tuh, yang sebenarnya lu ada rasa takut di satu momen, apa tuh? Ya itu karena dia membesar karena dia saking besarnya dan berbentuk api, gentar lah. Gentar, hati gentar, cuman gimana ya? Hati kita gentar tapi badan kita, pikiran kita apa pokoknya nggak sinkron. Nah, intinya gentar tapi habis itu tuh berani gitu. Jadi kayak ada yang apa ya? Lah, gitulah taruh kata bahasa kata lah gitu. Tapi itu semua saya nggak bisa rekayasa gitu. Jadi banyak hal yang terjadi tanpa saya bisa mengendalikan itu. Semua terjadi dengan sendirinya, tapi saya nggak kehilangan kesadaran. Tetap dalam kesadaran full. Jadi tetap tahu rasa takutnya, tapi harusnya kan normalnya lari tuh, ngumpet atau apa. Ini nggak, malah saya omelin ya. Dan saya sering banget, Mas, yang namanya jin marakayangan di gunung, boleh tanya Sri Tuan tuh. Itu saya caci maki, bukannya saya baca-baca, enggak. Ya, tunjuk-tunjuk gitu. Kalau perlu tempatnya saya kotorin sekalian gitu. Itu kalau di gunung tuh tanya dia tuh. Malah ngamuk saya, Mas, kalau digangguin makhluk itu marah saya. Lucu, padahal hati saya sebenarnya kalau normal itu takut. Cuman gerakan saya, mulut saya bilang ngapain sih gitu dia dalam hati, tapi badan ngambil golok, ngapa lo sini gitu. Oke. Ya, gitulah kira-kira. Bro, gue mau tanya satu lagi yang bikin gue penasaran nih. Saat lo seakan-akan sadar tapi dalam keadaan mimpi gitu kan, kayak beneran, lo ketemu Mbah Buyut lo lah, istilahnya yang keturunan kerajaan nih. Itu kok bisa itu gitu, Bro? Ya itu dia, kurang tahu juga, Bang, karena kan entah apa hubungannya, karena kan cerita almarhum nenek saya lewat secari kertas itu kan memang raja kedua Jogja itu kan kakek saya gitu kan, Sultan Sepuh itu kan memang kakek saya gitu, dalam artian kalau di silsilah tuh pucuknya lah dari Trah Jogja, Trah Mataram ini ke sayanya itu, saya kan pas ketujuh gitu. Jadi saya sering banget sebelumnya memang sering sekali, terutama di saat hari menjelang pagi lah ya, mungkin jam 3 atau setengah 4, dalam zikiran saya atau sholat saya suka di makmumin gitu kan. Tiba-tiba ada yang jadi makmum saya lah, bukan saya suka ngimamin gitu, bukan makmum. Sosok seperti itu gitu, tapi waktu itu saya belum paham. Dan saya paham itu adalah kakek saya begitu saya cerita sama almarhum nenek saya. Nah, almarhum nenek saya cuma bilang, "Oh, lele, beruntung kamu, udah besok kamu ke Kuto Gede," gitu. Itu lu ceritain nggak ke Mbak Marijan tuh? Ya enggak, tapi Mbak Marijan tahu. Nah, tapi beliau tidak menyebutkan, dan saya pun tidak menyebutkan terah saya gitu. Karena gue mikir gini, apa jangan-jangan lu lagi diganggu Ganaspati nih, yang berbentuk api tadi, Mbah Buyut tuh datang nih ngebela, mungkin gitu nggak Mbak Marijan atau gimana lu? Kalau menurut nenek saya, karena terah Jogja, ya Mbah Buyut itu datang kan, cucunya kan main lah, walaupun banyak nih cucunya ada ratusan, ya tapi mungkin karena entahlah alasan apa, ya kita ditengokin lah pada waktu itu. Bisa dibilang waktu itu posisi saya lagi kuat-kuatnya puasa, Mas, gitu. Oke. Lagi kuat-kuatnya puasa.
Oke, seru juga nih bro nih. Thank you bro ya. Mudah-mudahan pemirsa terpuaskan dengan kejadian-kejadian misteri yang dialami oleh Bro Arya Sena nih. Oke bro ya, gue mau nanya Mas Mandra. Mas Mandra, ini dari segi mata batin Mas Mandra secara mistis gitu kan, kira-kira cerita dari Bro Arya Sena ini apa yang Mas Mandra bisa terangkan secara kegaiban dan secara kebatinan Mas Mandra lah, yang Mas Mandra bisa. Baik bos, Monggo. Mas Arya Sena. Sejak awal saya mendengar cerita Mas Arya Sena, kalau orang Jawa bilang itu gobios saya, Gobios, seperti gerah. air yang mengalir gerah sekali, walaupun AC kencang sekali tapi gerah sekali. Karena apa? Guratan-guratan dari aura-aura mistis yang ada di Gunung Merapi itu saling berkaitan, bos, Mas Arya. Mas Arya sendiri mungkin kalau kita lihat auranya itu sangat berkaitan dengan leluhur-leluhur di sana, ya kan? Tapi saya tidak merasa lebih tahu dari Mas Arya karena saya hanya menceritakan bahwa di sana itu berkaitan. Di dalam pandangan saya itu seperti ada sangat ramai antara pertalian kunjungan-kunjungan dari laut selatan yang bergemerincing, bos ya, seperti kereta kencana. Setiap saat itu seperti saling mengunjungi dari ke utara ke selatan, dari selatan ke utara. Jadi memang paru-paru atau inti dari kerajaan Mataram Kuno itu berada di situ. Mengacu ke depan lagi itu ya, sosok yang diceritakan Mas Arya Sena tadi itu adalah terlihat seperti Petruk. Seperti Petruk dari awal babat tanah Jawa itu yang namanya Jawa Dwipa. Itu sebelum mengenal aliran-aliran kepercayaan dan keyakinan lain itu ada namanya Kapitayan. Mulailah di situ dimasuki beberapa kepercayaan-kepercayaan lain termasuk Hindu, Buddha dan Islam. Di situ juga ada Syekh Subakir yang memiliki dialog dengan Punokawan, salah satunya adalah Noyo Ginggong, yaitu Kiai Semar. Di situ dikenal sebagai tokoh makhluk gaib yang sangat ditakuti dan disegani di tanah Jawa Dwipa. Jangan dibilang tanah Dwipa itu seperti sekarang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, luas sekali, bos, tanah Dwipa, Jawa Dwipa zaman dulu itu, bos. Termasuk Kamboja dan Sarawak, Malaysia dan sebagainya itu sebutannya dulu Jawa Dwipa. Seperti itu. Alias Mataram Kuno. Itu raja-raja pada awal tanah Jawa itu. Di situ sangat terlihat aura mistis yang sangat kuat. Di situ ada Petruk yang menemui Mas Arya Sena. Dilalah Mas Arya Sena itu namanya punya pribadi seorang pendaki, ya nggak tahu bagaimana kok nggak punya rasa takut dengan sosok-sosok seperti itu, dan didukung lagi karena memang mungkin memiliki terah-terah raja-raja Mataram kuno, turunan darah ya. turunan darah. Jadi kalau saya menceritakan bagaimana aura mistis sana itu udah langsung gemeter, bos, saya. Sangat kuat lah ya. Betul. Merinding ini. Selain itu Mas Arya dan bos Pak Oki, seperti kita melihat Mbah Marijan. Mbah Marijan itu adalah abdi dalam yang sangat setia. Betul. Bahkan seorang seperti Mbah Marijan itu walaupun tidak dikatakan ke orang-orang, mungkin dikatakan kepada bendoronya atau juraganya, yaitu Raja Tanah Mataram, itu memiliki sumpah yang sangat setia. Mungkin di kalayak-kalayak modern ini nggak pernah diucapkan, akan tapi sumpahnya setia untuk menjaga perbatasan antara dunia nyata dan alam gaib yang ada di Gunung Merapi itu sampai titik darah penghabisan itu terlaksana.
sampai saatnya Mbah Marijan mengingatkan rombongannya Mas Arya Sena, "Le, jangan ke sana." Sampai beliaunya marah, mengerti bahwa itu ditemui Banaspati. Itu beliaunya sebagai pemberi peringatan dan jarak. Orang Jawa bilang itu yang artinya di dalam 1000 kegelapan ada satu lilin saja, itu sudah terang 1000 kegelapan itu bagian daripada sifat-sifatnya penerang seperti juru kunci Mbah Marijan seperti itu. Mbah Marijan itu juga sembahyangnya juga tertib, rajin, dan khusyuknya jangan disamakan seperti kita. Ya mungkin kalau kita ibadah cukup 5 waktu dan sebagainya, akan tapi hakikatnya Mbah Marijan itu sudah melebihi tingkatan-tingkatan seperti kita. Oleh karena itu masyarakat situ sangat menyegani Mbah Marijan itu. Beda dengan orang-orang kita mungkin yang orang kota ya kan. Mbah Marijan orang tua dipercaya. Kenapa lebih percaya aja sama ini apa GPS sama handphone dan sebagainya. Akan tetapi di dalam tradisi-tradisi Jawa, budaya-budaya Jawa, juru kunci itu dikenal sebagai sosok yang memiliki jiwa spiritual yang sangat tinggi, antara dengan Yang Maha Kuasa, termasuk alam realita, kenyataan, serta alam gaib dan mistis. Itu Bos. Ya makanya Mbah Marijan bilang, untung jenengan masih ada turunan darah dari Jogja ya. Kalau enggak Selesai itu, mungkin selesai ya. Semuanya jadi selesai. Jadi abu kali. Terus ada lagi Ya. Mas Arya Sena. Tadi Mas Arya Sena seperti dikatakan, ditanyakan Bos tadi, ditemui Banaspati. Saya langsung merinding. Itu bukan hanya Banaspati Mas Arya. Banaspati itu mungkin hanya penjaga-penjaga luar saja, tapi banyak karena murkanya gaib yang ada di dalam Merapi itu, banyak tumbal-tumbal dan pusaka-pusaka yang keluar dari panasnya kawah Merapi itu. Kan Mas Arya ngelihat ada yang bentuknya kerbau tadi ya, Iya, macam-macam. ada yang macam-macam. Terakhir yang Petruk itu bentuknya seperti yang membesar itu. Itu pusaka yang pernah ditanam-tanam para leluhur zaman dulu, Mas. Ya kita nggak tahu apa sebabnya, bahwa itu bagian daripada peringatan bahwa akan terjadi pagebluk kalau orang Jawa itu. Ya. Penyakit ya, Ya. penyakit Wabah. ya. Supaya itu memaku bumi lah, supaya wabah itu nggak keluar kali gitu, atau gimana? Tadinya begitu, Mas. Tadinya di paku bumi jebret, ditanamlah itu oleh raja-raja atau oleh tokoh-tokoh empu atau apa namanya kalau orang dulu resi lah ya, zaman dulu tanam terus, atau tokoh-tokoh juru kunci tanam agar supaya dapat menjaga kestabilan daerah Mataram. Oke. Cukup Mas? Cukup. Oke pemirsa, ini tadi udah seru sekali, sangat seru, kisah yang sangat fantastis, mistis, yang lengkap dari Mas Arya Sena. Terima kasih Mas Arya sudah mampir di 7 Rupa Channel. Nah, jangan bosan-bosan, Siap, karena pemirsa akan menunggu cerita Mas Arya Sena yang lain, siap. cerita-cerita yang lebih seru, lebih mistis, yang bisa mengundang kita menuju alam gaib. Gitu. Amin. Oke, kita tutup saja Mas Mandra ya. Baik. Mas Arya Sena. Oke pemirsa, terima kasih telah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa sekali lagi like, comment, subscribe, and share. Nah, intinya Mas Mandra, setiap kegelapan malam pasti ada kegaiban. Sampai berjumpa di 7 Rupa Channel. Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.